Pura, RPP-nya satu karena satu kawasan. Jadi misalkan ada 5 desa nih yang di Tanjung Pura, 5 desa. Nah maka untuk pembiayaan RPP-nya dijadikan satu, tapi kelompoknya beda-beda. Untuk pembiayaannya dijadikan satu, tapi kelompoknya beda-beda. Itu namanya gapoktan ya, kelompok tani misalnya. Tapi untuk pembiayaannya dijadikan satu, holdingnya satu. Kenapa? Bentar ya, supaya tidak membingungkan, Ya. kenapa harus ada terminologi RPP kalau RPP adalah kelompok? Awalnya memang awalnya gini, RPP itu nanti di akhir di sini ada yang RPP ya. Awalnya begini, awalnya memang konsep RPP ini awalnya instrumen sebetulnya mas, instrumen pembiayaan yang menggunakan dana sosial Islam. Jadi salah satunya adalah dana zakat dan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah kemudian berkembang bahwa RPP ini kedepannya berubah menjadi ini di sini nah. Nah kalau kayak gini, ini kan Jelas ya? kan lebih dia berdiri sendiri nih maksudnya nih si rumah pembiayaan pertanian nih. Kalau kayak di sini berarti perbankannya di mana nih? Kalau ini menggunakan dana sosial Islam Mbak, menggunakan dana wakaf. Ya ini kalau ini yang menggunakan wakaf. Yang kita tulis sekarang harusnya yang ini kan? Iya. Gimana? Ntar dulu. Sorry. Ini yang existing ada sekarang ya? Iya, ini yang existing ada. Gini, pertanyaan saya. RPP ini dia saat ini existing ada, dia hanya bisa mendanai satu kelompok masing-masing satu RPP, atau dia satu RPP ini bisa buat semua 5 desa berdikari itu? Bisa ya, kalau yang berdekatan ini memang buat 5 desa mas. Buat yang 5 desa kalau yang ini. Bukan buat per kelompok. Bukan. Jadi buat 5 desa. Contoh misalkan karena yang kawasan ya. Kalau yang kawasannya. Tapi kalau misalkan agak jauh, misalkan yang di Banjar, nah itu kan sendiri dia, nggak bisa gabung dengan yang di Tasik. Tapi kalau yang di Tasik, yang di Banjar, ini satu. Jadi ini. Oke, ini yang existing ada. Ini yang existing ada. Kalau yang tadi sebelumnya itu yang mana berarti? Kalau yang tadi itu kan skema yang di ini skema yang dibuat oleh pendahulu kita Mas Din gitu. Kemudian secara umum ini yang belum diimplementasikan. Oh jadi itu maksudnya dari tadi itu mau memaparin bentuk-bentuk skema-skema. Iya gitu betul. Yang dituangin di gaji, oke. Ibaratnya ini, saya tangkap ini penjelasan sebelumnya. Betul. Yang dituangin di kajian intinya adalah yang slide setelahnya. Nah ini yang di kajian itu skema ini kita terapkan ya. Tadi yang penyelamatan, kemudian kalau yang skema existingnya yang ini Mas Dit, yang kita laksanakan saat ini. Yang dituangkan di kajian, ya? Ini juga ada dituangkan di kajian. Bukan maksud intinya. Kalau yang inti dari kajian itu adalah Ini penjelasan ini. RPP yang warna ungu ini. Iya. Bukan RPP yang ada di kelompok gitu kan ya? Bukan. Lebih fokus ke sini. Coba boleh buka wordnya nggak? Kok saya jadi penasaran maksudnya? Boleh dibuka wordnya nggak? Boleh. Boleh. Mana? Pembiayaannya pakai salam kan? Salam Pak. Pembiayaan salam ini. Karena yang lebih mudah di lapangan dan secara kearifan lokalnya memang salam. Kalau peternakan mudharabah. Bentar. Maksudnya ini siapa guys? Kalau yang kemarin ada CMB ada. CMB itu kan baru kursus tuh. Iya. Dia ada cabang di daerah. Dia dari Jakarta malah Pak. Jadi pusatnya, jadi ada dana Korul Hasannya sih. Jadi dana Korul Hasan diberikan pembiayaan. Tapi kan Korul Hasan sama-sama beda. Iya, kalau itu kan Korul Hasan adalah ada keuntungan. nggak boleh, memang tidak. Pakai salam. Kalau salam boleh keuntungan kan? Kalau salam boleh. Dibubuhin semua. Itu sih pakai CMB. CMB itu. Kalau salam, Ya, salam. salam CMB. Tapi Coba kan kalau bahas. Hasan dan ini, makanya aku bingung.
Mas Dede, coba Mas Iya, Dede. iya. Yang tadi Mas Dede jelasin, yang RPP-nya ada di dalam kelompok mana penjelasannya? Ini Mas nih. Oh, ini sumber dana ya. Ini bab apa sih Mas yang ada dari OJK ini bab apa sih? Ini tuh sebenarnya sumber ya Mas. Sumber aja sebetulnya. Bukan, coba ke atas babnya, saya mau ngeliat bab paling atasnya apa judulnya? Pembiayaan apa? Ini kan sumber nih temanya. Sumber dana yang dapat dikumpulkan untuk menjamin keberlangsungan rumah pembiayaan pertanian. Oke, ada sumber dana. Coba coba pelan-pelan. Ini kan dana sosial nih Mas. Bawah. Ini konsepnya yang tadi ya. Zakat. Ini posisi RPP-nya di sini nih, Mas. Kemudian ini ada pembiayaan komersial. Nah ini salah satunya akad sama. Nanti Coba mau lagi. ini keterangan. Coba. Ya. Kemudian ini linkage-nya Coba, sorry, sebentar. nggak kelihatan. BPRS atau BMT sebetulnya ini sih Mas. Baitul Mal wa Tamwil. Kalau BRT kan resikonya lebih gede. BMT. Bukan nama syariah. Ya. Kalau di tulisan itu kan ada studi literatur. Ya, Coba ini ada di bab apa? Bab studi literatur bukan, biar kita nggak bingung nih. Ini ada di bab apa? Maksudnya sebenarnya kan ini kita ngambil dari OJK, contoh dari OJK, yang sebenarnya belum tentu implementable di lapangan kan. Paling iya. Maksudnya. Literaturnya. Oh ini pindahin ke literatur. Betul. Oke. Jadi jangan ditaruh supaya Di hasil ya, jangan ditaruh di hasil. jangan Ya? supaya jangan bingungin Mas Deden, coba. Siap. Ya. Berarti ini lebih ke literatur Mas Din ya. Ya, makanya coba pelan-pelan. Oke. Nah ini juga sama nih. Ini kan studi literatur. Studi literatur. Oke. Ini nggak apa nanti kita. Ini juga sama nih. Studi literatur. Ini bab apa sih Mas sebenarnya? Tadinya gitu. Apa? Bab apa ini tadi? Bab 5. Bab 4 sebetulnya, bab yang skema itu loh. Apa namanya? Sumber pendanaan yang bisa diimplementasikan untuk RPP. Yang OJK tadi di bab 5. Iya. Nanti kita kalau misalnya ini di literatur, studi literatur ya. Kalau yang bawah ini apa nih? Yang bawah skema pendanaan syariah. Nah ini pendanaan syariah yang kita bahas tadi tuh, yang skema. Ini juga kalau ini kan belum kita implementasikan Mas Din ya. Ini sebenarnya belum diimplementasikan. Belum. Ini cuma skema. Nah yang malah. Sorry. Oke. Kalau belum diimplementasikan, skema. Coba saya jadi penasaran. Coba kalau bab studi literaturnya apa isi? Isinya malah ini. Studi literaturnya malah ke apa tadi tuh konsep tentang zakat sedikit. Langsung bisa sebab Ini manual kemarin ini. Nah ini studi literaturnya cuman tentang zakat produktif, Terus ke bawah. kemudian ke bawahnya tentang infak, tentang wakaf, sama pertanian. Oke nanti Ini kan ya konsep pertanian, kategori dalam pertanian. Mau lagi apa? Ini masih studi literatur. masih studi literatur. Klasifikasi tanaman pangan. Oke, paling di bawah itu sebetulnya ada pembiayaan syariah. Nah, kalau ini kan pemberdayaan sedikit. Nah, di bawahnya itu ada konsep pembiayaan syariah. Mungkin nanti pindahin ke sini kali Mas ya. Iya. Biar nggak saya juga menggambarkannya. Nanti di sini pembiayaan syariahnya lebih kepada fokus yang dari OJK itu ya. Iya, yang OJK sama yang tadi pembiayaan Al-Azhar sebenarnya kok jadi membingungkan ya Mas ketika RPP-nya itu
Maksudnya studi literatur, oke, studi literatur. Kemudian tiba-tiba ada studi literatur yang bilang bahwa RPP-nya di dalam kelompok. Oh, yang skema pendanaan syariah tadi ya? Yang yang ini ya. maksudnya Kalau menurut kami ya, itu kan sebenarnya itu mungkin pendahulu dicetuskan di teman-teman Al-Azhar. Tapi kan itu sebenarnya nggak ada kayak sumber. Iya. Nah itu mungkin nggak perlu dijelasin kali Mas Dini. sorry Mas. Yang mana? Tapi- Yang RPP tadi? Mas Deden, tapi bab ada daftar isinya Mas Deden? Ada. Ini hilang nih yang asli. Oke. Nah, Oke, ntar dulu. Konsep pembiayaan kan masuk nih ya, berarti ya yang tadi yang OJK nanti masukin ke situ. OJK itu apa sih judulnya tadi OJK? Bab 5 sumber. Bab- Sumber itu. Sumber Bab- pembiayaan. Coba di bawah. Bab 4 coba lihat, bab 4 isinya apa? Bab 4. Di sini nih. Oh, dia di bab 5. Tadi itu di sini nih Mas nih, OJK itu di sini. Tapi naik ke atas jadinya. Ya nanti naikin ke atas. Paling nanti yang skema di bawah itu lebih ke Kalau yang lama nih, Sistem aja. ya skema yang ke atas kan studi literatur itu kan sebenarnya punya OJK ya. iya. Itu punya OJK studi literatur. Oke. Yang skema pendanaan syariah petani ini yang punya RPP nyambung di kelompok. Iya ada di yang tadi. Yang ini yang 50 ini itu tuh yang RPP-nya Yang yang di Al-Azhar ya. kelompok. Iya di sini. Terus dulu kalau itu dipindahin ke literatur, Kalau menurutku nggak usah dimasukin aja sih. hah? Kalau menurutku sih nggak usah dimasukin aja. Karena itu kan kayak dasar awal sebelum kemudian berkembang sekarang ya ada ZIS-nya. Kan itu ini kan tadi yang pencetusnya dulu ya mungkin konsep awalnya itu. Konsep awal itu sih berjalan nggak sih mas? Yang Konsep. RPP nyambung di kelompok? Kalau konsep awal memang berjalan itu tidak seperti yang sekarang itu Mas. Nah kemudian kan pendahulu kita itu belum rampung gitu loh skemanya. Kemudian kesini awalnya yang tadi itu yang skema tadi yang bank syariah itu kemudian pakai dana sosial itu berawal munculnya skema yang baru itu loh. Jadi skema awal seperti itu. Skema awal itu yang Sekarang sudah tidak dipakai. sekarang sudah tidak dipakai. Jadi yang dipakai itu yang skema yang ini, Ada wakafnya. yang ada wakafnya yang tadi. Yang ini sekarang itu. Nah itu aja. Karena jauh beda itu. Karena jadi bukan kawan-kawan. Iya. Sebenarnya saya maksudnya ketika ngejelasin kok RPP-nya ada di kelompok gitu, tiba-tiba saya langsung RPP-nya ada di kelompok. Iya, itu berapa halaman sih mas? Apa? Berapa halaman itu penjelasan di dalam Word-nya untuk ngejelasin skema yang dahulu yang RPP-nya nyambung di dalam kelompok jadi satu dalam kelompok. Bukan satu kok. Satu. Boleh lihat dulu nggak? Boleh lihat nggak? Kita pastiin berapa halaman? Boleh. Mau saya? Oh, siap. Mana nih? Yang buat ya. Oke. Ini ya, sini aja daftar isinya. 38 atau 50 tuh mas? 38 tuh kan yang punya OJK toh? 38 tuh yang punya OJK bukan mas? Yang di dalamnya ada OJK tuh, yang 38 itu sumber dana yang dapat dikumpulkan untuk menjamin keberlangsungan rumah pembiayaan pertanian itu ada di situ. Ada di situ poinnya. Nanti kita pindah ke atas, nggak terlalu banyak sih. Nah, paling yang skema ini mungkin nanti juga skema itu kita take down aja mas. Nanti yang tadi tuh. Ntar dulu, tapi maksudnya kalau ini di take down skema pendanaan syariah, Mas Deden akan mengganti apa? Karena kita tidak mungkin belum ngomongin RPP, terus tiba-tiba kita ngomongin pengawasan penggunaan dana. Tetap pakai skema yang kan, yang existing. Boleh kali 50 nggak? Boleh lihat yuk, Boleh. Mas Deden. Cuma nih manual ya. Iya nggak apa. Sama boleh. 50 ya. Oke. Nah ini kan
dana. Ini memang ini yang diimplementasikan satu. Tentu tahapan pemberian pembiayaan. Jadi kalau ini pemahamannya gini, ini ada pembiayaan yang kita berikan itu ini misalkan sumbernya misalkan yang merah ini adalah sumbernya zakat, kemudian kuning ini adalah Qardul Hasan, kemudian ini yang biru ini ada dua model, ada dua akad, bisa akad salam, bisa akad murabahah dan mudharabah. Boleh lihat dulu judul besarannya, maksudnya apa sih judul besarannya? Sumber dana untuk menjamin keberlangsungan rumah pembiayaan pertanian. Sumber dana yang dapat digunakan untuk menjamin keberlangsungan rumah pembiayaan pertanian. Oke ya. A. Berarti kan Sumber dana buat CRPP. Iya. Oke, sumber dana buat CRPP. Nah ini skemanya. Nah RPP itu di sini. Itu. Boleh nggak mas? Kalau ada RPP-nya, dia tuh di highlight gitu. Kalau RPP-nya Oke. tuh ada di mana gitu. Jadi Nanti skemanya saya ganti deh mas. Jangan yang ini nanti. Jadi Ada. kita tuh paham bahwa Oke. RPP itu nanti jadi dia ada di situ, ada di kedua dari atas si RPP. Oke siap. Iya. Atau mungkin nanti kalau apa ya, kalau saya ini karena orang awam, jadi ini kan lagi cerita sumber dana nih, jadi cukup mungkin kalau ada gambar kayak sebelah kanan RPP, sebelah kiri tuh ada sumber-sumbernya tuh satu, Qardul Hasan dari Qardul Hasan dari bank, terus ada zakat wakaf dari mana aja, terus yang ketiga ada mungkin infak atau apa gitu. Terus ya ada kayak tanda panah gitu ke si RPP gitu. Jadi biar bisa kebaca, oh berarti untuk menuju si RPP ini dapat duit, dia tuh dapatnya dari sini. Gitu. Itu sih mungkin Siap. kalau Oke. kalau ini bisa juga sih, cuman Paling tambahan di sini nanti ya. ya Coba bawahnya lagi mas. Oke. Tahapan pemberian pembiayaan. Nah, coba bawah di sini. apa pemberian nanti jadinya kalau itu ya udah skema. Keberlangsungan mau membedakan berdasarkan berbagai kebutuhan sumber daya. Oke, daya gunaan sosial. Ini yang tadi ya yang Iya, ini yang zakat. Yang merah itu kan ya. Nah ini kemudian karena gabungan kan zakat sama Qardul Hasan di sini. Ini skemanya. boleh juga daya gunaan sosial ya. Nah paling di sini mungkin, nah ini yang agak agak bingung ya. Oke. Pembiayaan komersial tetap dulu mas. Oke. Nih ya, Mas Deden akan ngomong pembiayaan sosial di atas. Setelah ngomongin pembiayaan sosial di bawah apa? Kalau ini dipindahin ke atas. Pembiayaan komersial ini kan akan dipindahin ke studi literatur. Setelah ngomongin pembiayaan sosial, Mas Deden akan ngomongin apa di bawah? Sebenarnya ini sih, sebenarnya ini. Jadi ada dua sumber dana kan yang bisa dipakai sebetulnya. Yang pertama adalah sumber dana dari dana sosial, yang kedua sumber dana komersial ataupun investasi gitu mas. Misalkan investasi ini, saya investasi saat ini kan gini. Yang kemarin di di hortikultur itu kan ada pindad yang investasi di situ dengan akadnya mudharabah. Gitu. Dengan akadnya mudharabah. Nah itu kan investasi. Jadi mungkin kalau RPP itu ada pembiayaan komersial apa bukan? Komersial. Oh berarti Mas tetap bisa langsung masuk ke penjelasan yang tadi RPP warna ungu itu ya? Iya. Jadi komersial. Jadi ada dua sumber dana. Pertama dana sosial. Oke. Kemudian komersial. Komersial itu mungkin lebih kepada investasi lah. Komersial itu si RPP masuknya di komersial sini. Iya. Kalau yang komersial yang sekarang di Al Azhar udah berjalan juga. Sudah ada di Tasik itu. Kita sumbernya Komersialnya dari komersialnya itu kemarin dari pindad, Mbak. Pindah. Pindad. Cuman bukan untuk pertanian di padi, baru di tanaman hortikultur. Tapi ya dia masuk sektor pertanian. Iya, sektor pertanian ada. Itu dari pindad. Kalau yang skema di bawah si pembiayaan komersial ini tadi ada skema. Nah mungkin ini mungkin nanti Perlu disesuaikan. perlu disesuaikan sih. Ya, soalnya kan sebenarnya
Ya, udah paham nih, berarti kan dia tadi mau ceritain sumber dananya tuh ada dua, sosial sama komersial. Mungkin izin nanti mungkin Mas Din gini. Kami coba untuk pembiayaan akad salam ini kita coba kami membuat skema yang memang saat ini diimplementasikan di lapangan. Kalau boleh Mas. Iya, jangan ngomongin Kan ini OJK Kalau kita langsung ke atas aja tadi Iya. sebagai apa namanya Harus bahan nanti. literasi bahwa udah pernah ada loh yang ngusulin untuk pertanian gitu kan. Iya. Nah, tapi kan yang di bagian itu di bagian bab 4 atau bab 5 pembahasan ini biasanya emang yang udah cerita real yang sekarang Iya. kita lakuin gitu. Boleh. Skemanya mungkin nanti izin diganti ya untuk skema apa namanya investasi ini baik akad salam kemudian Berarti kan tadi mau ceritanya kalau saya punya pikiran malah gini Mas. Gimana? Maksudnya RPP itu kan sebenarnya kajian kita tuh besarannya RPP ini Mas. Jadi sebenarnya kalau saya nggak punya banyak waktu, saya cuma mau tahu mana sih bab yang membahas RPP. Iya nggak sih? Mana sih bab yang membahas, misalnya nih, saya mau lihat, oh ini kajiannya. Saya nggak akan baca tuh bab 1 apa, latar belakang, studi literatur, saya nggak. Termasuk latar belakang pembentukan RPP yang saat ini ada. Apa itu latar belakangnya? Latar belakangnya tadi katanya akad salam yang saat ini diimplementasikan, kemudian apapun itulah gitu. Saya akan langsung jump ke bab yang membahas mengenai RPP. Jadi menurut saya bab berapa sih ini? ini bab pentingnya di sini sebetulnya. Oke. Bab 5 ini jangan ngomongin bab bibu lagi Mas. Saya bingung nih. Ini kalau misalnya saya buka, ini jadi ini mana RPP-nya? Mana yang dimaksud RPP dari sekian banyak bagan ini? Jadi bab 5 itu langsung jump RPP. Gitu tuh Mas. Siap. Nah, yang lainnya entah itu sudah diimplementasikan, entah itu ambil dari OJK, itu masuk ke atas. Literatur ya. Ke studi literatur kalau saya usulnya. Jadi menurut saya Mas Deden di bab 5 ini udah nggak perlu lagi tuh ngomong pembiayaan sosial, pembiayaan komersial, pembiayaan sosial, penjelasan pembiayaan sosial menurut saya masuk di atas. Penjelasan pembiayaan komersial masuk di atas. Jadi setelah Mas Deden jelasin di atas, Mas Deden jelasin ini adalah RPP. Jadi supaya jangan bolak-balik kalau saya nangkepin Mas Deden. Mas Din, tapi kan emang kita mention tuh ya kalau di PKS specifically poin-poin di pembahasan harusnya tuh yang di sumber dana tadi itu masuk tuh Mas. Sumber dana yang dapat dikumpulkan, Betul. skema pendanaan. Tapi udah hasil jadi gitu kan. Jadi sumber dana, jadi Pak kalau misalnya Mas Deden mau ngomongin sumber dana RPP aja udah sumber dana RPP dari mana? Nanti proses pengawasan si RPP itu kayak gimana? Jadi jangan muter-balik lagi gitu Mas Deden kalau saya. Paham. Untuk ini ya, untuk insya Allah kita coba malam ini kita OJK jangan terlalu ekstensif ya, soalnya eduk OJK Iya, salah satunya aja mana yang Siap. kan cuma pengantar doang kan. Dan juga kan hasilnya kan ini yang diimplementasikan. Insya Allah siap. Oke, makasih masukannya. Ya, bisa disimplify ya. Bisa. Kita bab 4, bab 5 fokus di RPP yang kita jalankan. Bab 1 itu apa tadi Mas? Latar belakang. Bab 1 kan hanya latar belakang, bab 2 studi literatur, bab 3 metodologi, bab 4-nya model pemberdayaan pertanian, kan masih literatur juga kan sebetulnya. Oh, itu gabung. Boleh nggak digabung ke atas aja? Boleh. Jadi itu cuma 5 bab. Siap. Jadi kita bab 5 tuh penutup. Siap. Bab 5 tuh kesimpulan sama penutup. Jadi bab 4 itu dagingnya. Siap. RPP. Nah, di bab 4 itu semua yang ada di PKS itu tuh Mas Deden, itu tuh harus dituangkan memang. Mulai dari sumber pembiayaan, sumber pendanaan, tapi tidak lagi berbicara sumber pendanaan sosial, komersial, sumber pendanaan RPP ini apa sih? Gitu langsung ngejam ke RPP-nya pokoknya. Iya, sok bangga. Oke, nah ini kalau secara umum kan ini yang saat ini kita implementasikan ya. Di sini misalnya ada ini wakaf misalnya sumbernya, karena memang yang bisa kita implementasikan di wakaf. Nah kan wakaf mengikrarkan wakafnya ke wakaf Al-Azhar gitu. Kemudian wakafnya itu ada bentuk ada dua lahan wakaf, misalnya wakaf uang. Nah dari sini wakaf menyalurkan ke RPP di sini nih. Wakaf menyalurkan. Wakaf
menginvestasikan lah gitu ya, menginvestasikan di sini. Kemudian dari RPP kita menyalurkan kepada kelompok usaha bersama atau KUB Gapoktan gitu. Kemudian dari Gapoktan ini memberikan pembiayaan kepada petani, gitu ya, kepada petani, baik akadnya, misalkan kalau Gapoktan ini punya sawah, ya akadnya mujarah gitu. Kemudian kalau pembiayaan maka di akad salam. Nah, akad salam ini kan ditentukan nih di awal antara kelompok usaha bersama dengan anggota atau petani. Misalkan berapa nih harga di awal? Misalkan di harga di awal itu disepakati per kintalnya itu 500.000. Misalkan ya. Nah, ketika musim panen, maka para petani ini menyerahkan hasilnya ke kelompok usaha bersama, kemudian dalam gabah kering. Kemudian gabah kering ini dikelola di sini di gudang, di lumbung gitu. Kemudian kelompok ini kan menjual tuh hasil berasnya dan sebagainya. Nah, ketika sudah masuk waktu untuk mengembalikan pokok, maka dikembalikan ke sini gitu ya, bagi hasil keuntungan antara kelompok, nanti antara kelompok dengan wakaf sini nih, ke wakaf gitu. Jadi modalnya dikembalikan ke wakaf, kemudian modal pokok dan modal keuntungannya dikembalikan ke wakaf, kemudian wakaf menyalurkan mauquf alaihnya sebagai bentuk daripada program pendampingan ke kelompok, seperti itu. Jadi sebenarnya mauquf alaihnya kelompoknya tetap ya? Iya, tetap balik lagi ke kelompok. Itu panahnya Ziz sama wakaf beda tuh. Yang mana? Ada bacanya. Yang mana, Mbak? Yang itu yang setelah was dan Aziz. Oh, dan najis ini kan gini, kita kan ada program pendampingan. Program pendampingan maka menggunakan dana zakat, Mbak. Oh, jadi kalau untuk kegiatan si pertaniannya itu dari si wakaf. Iya, ke bawah. Tapi Gitu. untuk mendampingi si Untuk biaya pendampingan kelompok ini menggunakan dana ZIS gitu. Karena kan ini sudah investasi kan, bentuknya kan harus menghasilkan keuntungan. Sedangkan zakat tidak boleh. Kalau yang Ziz tadi apanya yang diambil? Misalkan gini, kami menempatkan pendamping sebagai bentuk pengawasan, maka kan pendamping itu harus dapat operasional dan sebagainya. Nah, kemudian operasional itulah menggunakan dana Itu kalau dari ZIS. lapangan asfal Ziznya Bisa pilih lah, bisa gitu. Oh iya. gitu ya. Ini berarti si peran si kupas di sini berarti di bagian program pendampingan itu ya Mas Dina? Gimana? Berarti kan kalau dukungan mustahil naik kelas itu berarti di bagian program pendampingan ini kan? Iya. Oke. Boleh dilanjut dulu nggak, Mas Boleh. Dede? Oh, ini lanjut ke selanjutnya ya. Oke, ini pengawasan dan pendampingan masyarakat. Jadi pendampingannya itu pertama adalah penempatan pendamping sosialisasi dan seleksi petani anggota. Dan ini penting gitu kan, karena ini menjadi nanti bagian daripada mitigasi risiko. Kemudian keduanya pembentukan kelompok dan peningkatan kapasitas untuk bisa ilmu dan sebagainya. Kemudian pembiayaan akad salam. Kemudian setelah pembiayaan, kemudian ada proses pertanian dan panen. Kemudian pembayaran ataupun hasil panen, kemudian kita simpan di lumbung. Nah, ini bagian daripada pengawasan. Sebetulnya bagian daripada pengawasan itu di bagian ininya nih, bagian pendamping masyarakatnya sebagai mengawasi bagaimana kalau pertaniannya berjalan atau tidak, pembayarannya seperti apa dan sebagainya. Ini sebagai fungsinya sebagai pendamping. Sebetulnya itu. Jadi pengawasannya itu di sini di pembantuan kelompok dan meningkatkan kapasitas. Kita ada namanya kumpul rutin, ada tempat pertemuan rutin dan sebagainya. Ini bagian daripada penguatan komitmen daripada anggota. Ini bagian daripada pengawasan. Oke, kemudian ini mitigasi risiko yang dikelola gitu. Pertama adalah di awal risikonya karena memang pertanian ini memiliki risiko yang sangat banyak. Salah satunya adalah gagal panen dan sebagainya. Bagaimana memitigasi risikonya adalah pertama seleksi dan identifikasi calon penerima manfaat. Dari awal juga sudah kita seleksi bagaimana analisa usahanya, kemudian komitmen enggak. Komitmen itu dalam arti begini.
si anggota ini mau diajak maju atau tidak, mau ada pertemuan atau tidak kan gitu. Biasanya ada komitmen. Nah, komitmen inilah yang salah satunya penilaian. Karena kalau tidak komitmen, tidak mau diajak kumpul bareng, tidak mau diajak belajar dan sebagainya, maka ini salah satunya adalah resikonya pasti akan ada kekurangan dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, rescheduling gitu, atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Jadi ini ada namanya perubahan jadwal pembayaran. Dalam arti pembayaran itu begini, ketika musim panen tiba gitu, kemudian gagal panennya, maka ini ada perubahan pembayaran. Misalkan kita rubah pembayaran jadi musim panen yang kedua. Musim panen yang kedua. Jadi musim panen kedua dia harus bayar double tuh ya? Atau enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, karena kalau double kan berarti kita melakukan bisa dikatakan riba karena kan melebihkan. Jadi double itu maksudnya musim panen yang gagal sama musim panen sekarang gitu, enggak kayak gitu? Enggak. Jadi kalau misalkan pembiayaannya ketika musim ini gagal, dia nggak bisa bayar nih. Karena gagal panen, makan tikus dan sebagainya, itu kena banjir dan sebagainya, maka kan panen ini gagal. Maka ada namanya perubahan jadwal pembayaran. Oh, nanti musim depan gitu bayarnya. Tapi tidak double. Tetap misalkan dia menggunakan pembiayaan, betul, tunda bayarnya nanti ketika musim panen. Oke. Gitu. Mas Deden, saya maksudnya minta tolong tambahin berarti Mas Deden. Untuk manajemen resiko ini, untuk rescheduling, dia kan sebenarnya ada syarat-syaratnya. Ada, betul. Ada kriterianya. Kriteria itu tuh dituangkan di Word gitu ya, Mas Deden. Jadi kita nggak nulis doang bahwa manajemen risiko, seleksi, identifikasi calon penerima, rescheduling, perubahan jadwal, tapi kriteria dia bisa si petani ini diberikan fasilitas, dia bisa ngerubah jadwal pembayaran kewajiban, itu apa aja gitu. Nah sama yang bawahnya juga sama tuh Mas Deden, restrukturing, kriteria dia bisa direstrukturisasi itu apa? Sampai bawah, jadi semuanya tuh ditambahin ya. Ada penjelasan gitu maksudnya. Kapan dia bisa direstrukturisasi, kapan dia bisa di reschedule, syarat-syaratnya apa aja gitu ya Mas Deden ya. Nah ini membuat tabungan dalam dana tabaru ataupun ada dana tabaru yang diwajibkan. Ini salah satunya mitigasi risiko ketika tadi misalnya gagal panen atau ketika nggak sanggup bayar. Nah ini bisa digunakan tabungan ini. Kemudian ada partisipasi asuransi. Nah ini saat ini yang sedang dikembangkan itu Jasindo atau AUTP, asuransi usaha tani padi gitu. Tapi memang ini juga belum semuanya, belum semua daerah itu ada ini gitu. Ada asuransi ini gitu. Tapi memang ini bagian daripada asuransi, karena kalau misalkan peternakan sapi ini sudah mulai ada asuransinya. Jadi ketika sapi mati itu dapat 10 juta tidak salah dari biaya. Nah ini juga sama. Nah kemudian reconditioning ini adalah ketika ini kondisi sudah nggak musim kedua bayar panen juga udah nggak sanggup, kemudian ini jadi asnafnya borimin. Nah ini sudah asnafnya borimin, maka lazlah dengan asnaf borimin untuk mengembalikan dana yang tadi. Cuman posisi yang terakhir ini jangan disampaikan gitu ke petani, khawatir pura-pura dan sebagainya kan gitu. Jadi ini posisi ketika untuk supaya aset tetap dan sebagainya, maka ada jaminan lah dari lembaga zakat loh. Ini dijadikan buah asnaf Tapi jadinya dari frustasi cuma turun. Iya, ketika di akhir nggak bisa. Ini posisi udah solusi yang sudah tidak bisa ditemukan lagi gitu solusinya, maka sebagainya. Tapi sebenarnya ini titik manajemen risikonya kayaknya ada di lasnya, ya nggak sih? Manajemen risiko yang harus dikelola sama LAS, ada manajemen risiko yang harus dilakuin sama FPP. Kalau di LAS-nya itu posisinya di sini nih Mbak nih, di awal. Nah itu mungkin boleh ditambahin kali ya, Okay. manajemen risiko oleh LAS apa? Karena target kita nih, Mas, kita pengennya sih karena udah ada ya, udah skema ini udah berjalan, pengennya tuh bisa direplikasi lebih banyak tempat gitu ya. Dan jadi kita butuh informasi titik-titik yang memang mereka harus cek dulu gitu. Mungkin ada las-las yang lain yang udah oke tapi dia belum oke di bagian manajemen risiko gitu. Atau mungkin
silasnya udah oke, ngurusin manajemen risiko, RPP-nya belum mampu gitu ya. Jadi mungkin boleh ditambahin gitu ya titik-titik manajemen risiko, misal manajemen risiko di LAS, manajemen risiko di apa yang misalkan paling awal tuh wakaf ya. Iya. Terus manajemen risiko si RPP-nya gitu. Mungkin kalau boleh ditambahin gitu. Visi cancel namanya. Oke, baik. Bentar. Mas Dede, Ya. ini membuat tabungan dana baru berpartisipasi dalam asuransi ini diwajibkan. Kalau yang membuat tabungan dalam dana tabungan wajib. Itu Partisipasi asuransi. Kalau partisipasi asuransi kan ini sesuai dengan kebijakan di daerahnya mas. Jadi di daerah itu belum tentu ada semuanya. Oke. Jadi boleh nggak mas dijelasin? Kalau ini kan sebenarnya penjelasan definisi ya. Ya, Membuat ya. tabungan dalam dana baru. Oke. Dana baru adalah jaminan sosial ketika anggota gagal Ya. panen. Partisipasi asuransi. Jasindo memberikan, boleh nggak jalan definisi, tapi Boleh. sebenarnya mereka tuh Iya. harus apa Harus. enggak gitu. Kemudian apa yang dipertimbangkan di dalam partisipasi asuransi? Tadi Mas Rian bilang tidak semua wilayah gitu memiliki asuransi Jasindo, sehingga memang bagi wilayah yang tidak ada hal ini tidak diwajibkan, sementara bagi wilayah yang ada apakah diwajibkan atau tidak gitu. Jadi maksudnya boleh nggak? Jadi yang pertama tuh kriteria ada, yang kedua bukan definisi mas. Kita butuh si RPP itu apa yang dilakukan sama si RPP untuk bisa memastikan reschedulingnya nggak Tidak, bohong, benar kan? Reschedulingnya petani ini bisa dapat kelonggaran rescheduling itu kenapa? Restrukturisasinya juga sama, dana barunya juga Seperti apa? berapa sebenarnya misalnya nih ya, berapa dan tabungan dana baru berapa persen dari hasil panennya misalnya, yang kayak gitu mas yang Siap, dituangin siap. nanti di wordnya gitu ya. Wordnya ya? Heeh. Tambahin. Ya. Ini manajemen risikonya ya yang nanti kita tambahin Mas Salman ya beberapa poin. Dan ini juga menjadi pelengkap sebetulnya Mas Din di konsep kami. Jadi selama ini konsep kami itu konsep secara detailnya seperti ini belum tertuliskan. Jadi dengan adanya kajian ini, salah satunya ya kami juga merapikan dokumentasi itu sebetulnya. Karena kan ya pendahulu kami kan sudah 3 angkatan ya, Pak Sigit, kemudian Pak Agus, kemudian sekarang malah yang keempat. Jadi harus Kalau Pak Rahmat tuh pendahulu juga gitu kan? Iya, Pak Rahmat juga pendahulu. Cuman Pak Rahmat pendahulu ya sama, konsepnya baru kasih umum saja gitu mas. Jadi secara implementasinya ya kita baru bisa implementasikan di lapangan. Cuman implementasi di lapangan tuh tadi belum tertuliskan dalam sebuah dokumen. Jadi dengan adanya ini ya kami juga mempunyai dokumen yang lengkap itu dalam program. Iya, kayak reconditioning juga nih. Yang terlilit utang dibantu menggunakan dana zakat. Syaratnya nih apa buat Iya. dia disetujui reconditioning? Iya. Gitu ya, Mas Deden. dari las ya, berarti dia udah nggak bisa itu. Nggak Terus dia bisa. udah terkonfirmasi emang dia nggak mampu gitu ya. Takutnya emang ya orang ya dia apalagi mustahil ya kan mikirnya ya udah sekarang juga aku dibantu nanti aku baru mau Iya. bayar dia akan dibantu lagi kan. Betul. Terus namanya bisa geser. Mungkin boleh di Siap, makasih masukan. Mungkin itu mas untuk poin-poinnya. Dari beberapa poin itu ini kan yang terakhir ya. Ini slide terakhir. Risiko. Iya. Jadi saya minta tolong nih Mas Deden berarti yang di bab 4, bab intinya pokoknya Fokus ya. ini semua terkait RPP aja. Jangan ada maju mundur lagi ngejelasin itu ya Mas Oke, Deden ya. fokus. Nah, tadi Mas Deden kan ngejelasin, coba ke slide selanjutnya sebelumnya. Slide sebelumnya. Oh satu lagi. Sebetulnya ke depan memang pengennya seperti ini. Apa namanya ke depan ya. Cuman saat ini kan belum kita implementasikan saat ini. Ke depan memang bagaimana RPP ini bisa menjadi salah satunya kan saat ini baru pembiayaan pertanian tuh mas. Nah bagaimana ke depan RPP ini menjadi di sini nih, menjadi off-taker pertama untuk hasil panen para petani anggota. Kan selama ini RPP-nya hanya baru membiayai para petani misalkan 2 juta, 3 juta, sedangkan dia panennya itu bisa
8 ton, akhirnya sisanya kan dijual keluar. Nah, daripada dijual keluar, maka bagaimana posisi RPP ini bisa meng-off-taker pertama dari hasil para petani. Manfaatnya apa? Yang petani menjadi anggota juga dapat SHU-nya nanti, ke depan juga kelompok dapat SHU ke depan sih. Memang cuma ini kita masih masih meraba-raba kalau yang ini, karena butuh effort yang tadi tuh untuk besar. Nah, coba sebelumnya lagi. Nah, berarti di bab 4 itu 3 slide terakhir ini Mas, yang dituangin. Tapi minta tolong ya Mas Deden, berarti yang pertama dia bukan cuma definisi, jadi dia isinya kriteria, syarat-syarat, terutama untuk yang manajemen resiko ya Mas Deden ya. Begitu juga sama yang tadi ya, yang ini tuh manajemen resiko tuh memang ada. Coba misalnya manajemen resiko yang di bawahnya Mas Deden, nih ya, strukturisasi dan tabungan tabaru, recognitioning gitu ya. Dana tabarunya wajib gitu ya? Wajib. Dana tabarunya wajib, oke. Nah, kalau misalnya terus sanksi itu gimana Mas Deden? Saya belum melihat sanksi. Maksudnya kalau dia dana tabaru wajib diwajibin, dia nggak ikut dana tabaru, misalnya nih ya. Terus saya nggak ada uzur syar'i gitu, maksudnya nggak ada bencana, nggak ada hama, nggak ada apa-apa. Ternyata saya nggak bisa mengembalikan sesuai jadwal. Nah, apa yang akan diberikan sama RPP buat petani kayak gitu? Itu tuh gimana ya? Kalau itu selama ini kalau untuk pembiayaan RPP, alhamdulillah sih belum ada ya Mas ya. Belum ada, maksudnya mereka tetap mengembalikan, tapi ketika gagal panen dan sebagainya, ada tadi restrukturisasi akad dan sebagainya. Nah, ada kejadian, ini bukan RPP, tapi pembiayaan yang lain di mikro. Maka ketika ada misalkan tadi itu kedaluran lah, misalkan kedaluran dari anggota, ya kita berikan ini sebetulnya, kita datangin orangnya, kemudian yang kita buatin gentleman agreement sebetulnya. Tapi nggak apa-apa sih, menurut saya itu tuh perlu dituangin bahwa langkah tadi kan ada sebenarnya ada ya melakukan gentleman agreement. Nggak apa-apa dituangin bahwa memang kalau memang misalnya jika ternyata ada orang yang memang melanggar gitu ya, dana baru dia nggak ikut dan diwajibin, atau seandainya ada asuransi di kotanya ternyata dia nggak ikut juga gitu ya untuk asuransi itunya, kemudian gagal dia panennya juga tidak mencapai sesuai kesepakatan. Nah, itu tuh apa yang dilakukan tadi kan ternyata gentleman agreement. Jadi menurut saya si manajemen risiko itu tuh tetap harus ada tuh. Nah, jadi Mas Deden, Mas Salman, berarti bab 5 itu isinya sebenarnya 3 slide ini yang dituangin dan dijelaskan secara lebih rinci gitu ya Mas Deden. Bab 4 ya gitu ya Mas Deden. Yang sanksi itu at least seenggaknya dia meskipun nanti ternyata di akhir akan reconditioning, tapi mungkin si mustahilnya udah kita labelin apa gitu, jadi depan nggak akan memang itu yang paling sanksinya terakhir itu kita blacklist itu intinya lah. Sudah kita implementasikan, tidak dapat udah misalkan dia mau mengajukan lagi di tahun selanjutnya udah kita blacklist. Nanti kan bisa jadi dia nggak ngajuin di LAS Al-Azhar, tapi dia ngajuin di depan yang lain, itu bisa jadi nggak tahu bisa naik. Tapi terlalu kasihan juga. Nah, kalau yang ini kan memang dampingannya memang dampingan udah ini Pak, dampingan yang sudah di desa gitu. Jadi dampingannya dampingan Al-Azhar, jadi akses untuk ke lembaga lain kayaknya ada. Karena kami juga menyeleksi dan mengidentifikasi calon penerima program ini kan tidak siapa yang mau mengajukan kita terima. Enggak gitu ya, walaupun dia anggota kelompok. Kalau anggota kelompok otomatis. Tapi kan masuk anggota kelompok itu ada seleksinya. Oh. Salah satu seleksi itu kita minta komitmen sebenarnya. Jadi pertama komitmen untuk maju bersama. Kemudian yang kedua komitmen ketika ada aturan kelompok diberikan, ayo kita ikuti bersama-sama. Contoh misalnya aturannya kumpul bareng ataupun kumpul rutin. Harus. Ini paling aktif gitu. Ya, jadi ketika kumpul rutin, ketika sudah menjadi anggota maka wajib kumpul rutin. Gitu, wajib kumpul rutin. Itu salah satunya aturan yang diberlakukan di kelompok. Kalau kumpul rutin itu apa?
konklusi itu salah satunya tadi, misalkan ada namanya, pertama sih kita berikan motivasi, kemudian yang kedua jadi ajang sesi apa namanya? Sharing. Misalnya, kok tadi saya padinya masih begini, gimana, ada solusi nggak obatnya? Nah di situ lah apa namanya sesi sharingnya. Ketiganya kita ada namanya peningkatan kompetensi untuk para petani. Apakah penyuluh yang datang atau misalkan dari dasar yang memberikan. Terlebihnya memang kenapa kelompok tim itu penting, itu bagian daripada manajemen kelompok. Karena kan kelihatan nih, kenapa sih orang tuh anggota kita nih yang satu jarang kumpul, kan berarti ada sesuatu sama itu kan bisa kelihatan dari. Kalau yang komitmen tadi bentuknya gimana? Kalau yang komitmen tadi itu biasanya sebelum akan itu nanti kami ada ini Mbak, ada apa namanya ada surat, ada namanya ada form, kemudian ada kesepakatan, ada perjanjian. Dan ini nanti apa dilampirkan kan ya? Formnya itu. Oh, ada sih bagus ya. Ada formnya. Tapi menurut saya ini kan sebenarnya syarat-syarat untuk bergabung ke dalam sebuah kelompok itu kan sebenarnya salah satu bentuk manajemen risiko kan. Jadi sebenarnya manajemen risiko itu menurut saya yang dituangin ya di slide ini. Ini kan sebenarnya seleksi dan identifikasi calon penerima. Tapi kan seleksi dan identifikasi calon penerima ini sebenarnya bukan ini poinnya ya. Seleksi dan identifikasi calon anggota kelompok kan? Iya kan? Betul. Jadi menurut saya kan tahapannya itu ya mungkin kalau bisa digambarin, dia masuk jadi anggota kelompok, dia ngelamar jadi anggota kelompok, diseleksi sama kelompok gitu kan ya. Dia masuk baru dia boleh ngajuin ke RPP gitu kan ya. Jadi sebenarnya tahapan manajemen risiko itu kebagi tuh dia dari sebelum dia jadi anggota kelompok ada syaratnya dijelasin berarti kan Mas tadi yang udah dijelasin sama Mas Dede. Setelah itu pada saat dia sudah jadi anggota kelompok dan dia mengajukan, maka ada lagi proses manajemen risikonya, yaitu dia bisa di-schedule, di-struktur, dia wajib tabaru, partisipasi asuransi, recognitioning gitu kan. Jadi memang kalau ini dibagi dua tahap gitu tuh Mas. Ya, untuk penjelasan di bagian manajemen risikonya gitu ya Mas Dede. Apa? Dia minta kunci di bawah. Oh. Saya sih udah catat. Iya. Oke deh, siap. Ya, di sini ada, coba di sini. Belum. Ya, nanti kita tambahin Mas. Belum ada. Iya, bisa Mas Dede. Jadi itu yang Mas Dede nih, Mas Salma, bab 4 intinya hanya RPP dan penjelasan lengkapnya gitu ya. Oke. Berarti yang skema ini kita table ya Mas ya. Yang skema ini lebih fokus skema yang diimplementasikan kita di lapangan ya. Iya, boleh. Nah ini mudah-mudahan sih Mas bisa tetap aja ya Mas Dede berarti untuk proses, karena ini berkaitan sama penyerahan administrasi kan ya, penyelesaian administrasinya. Soft file dulu. Soft file itu berarti dalam artian bukan belum ditandatangan tapi ditandatangan yang sudah di scan gitu ya Mas Dede. Ya, itu bisa disampaikan ke kami dulu. Ada kopinya sih Mas bisa nyusul. Mungkin itu sih. Aku sih cukup Mas Jerry. Kalau gue agak cukup sih sepakat dengan Mas Dida. Ya. Karena tadi yang wajibnya kayak kebanyakan tuh itu nggak implementable juga pokoknya masukin ke laporan gitu. Jadi kita ada advice dan implementable sehingga ke depan tuh udah ini lagi udah jalan di kawasan pernikahan yang udah di launching oleh Pak kemarin. Ya. Berarti mungkin Mudah-mudahan sih masih bekerja Mas Dede kalau sore kan. Inilah kita kenapa saya bawa Mas Salman? Karena Mas Salman ini kan IC di program di sana. Oh. Jadi setidaknya Mas Lebih Salman paham ngerjain- sains lapangan buat di Betul. solusi gitu ya. Iya, Salman ngerjain bagian apa, saya jadi kamu bisa. Baik. Ini tuh Mas Din. Siap, makasih banyak Mas Dede. Terus ada yang mau ditambahin dulu nggak sebelum ini? Apa ya tadi? Oh, yang ini sebenarnya kan kalau di PKS itu sebenarnya sumber dana sama skema pendanaan ini kan bisa relate ya maksudnya ya.
kalau sumber pendanaannya sosial dengan sumber dana yang komersial itu skemanya satu atau bisa? Dua. Oh, gitu. Berarti mungkin nanti untuk penyusunannya di sumber dana sosial dan skemanya gitu ya. Ya. Jadi langsung satu Oh, iya. bacanya. Jadi kita enak bacanya memang sumber dana ini dan apa namanya? Skemanya ini. Skemanya ini gitu. Oh. Kalau dipisah kan berarti kayak kita kayak ngulang lagi. Oh, berarti kan. poin skemanya nggak usah dipisah, langsung di atas ya. Langsung aja kayak apa sumber dana dan skema pendanaan. Kalau menurut saya sih gitu karena akhirnya tadi emang sumber dananya ada dua, sama skemanya satu itu kan bisa ya. Jadi sumber dana dulu dibahas di atas, baru sumber dana yang di atas itu dilakukan dengan skema ini. Tapi kalau ini kan skemanya bisa juga toh, jadi bisa langsung digabung dengan sumber dananya. Jadi dia langsung baca letak posisi sumber dana ini di skema pendanaan itu apa. Itu sih mungkin. Kalau yang lain ini sebenarnya kan dagingnya udah ada ya, cuman tinggal Ya. disimplifikasi dari yang lain. Ya direposisi aja nih. Reposisi Siap. aja dari Sama tadi. tambahin penjelasan beberapa hal itu. Itu aja sih. Kalau yang lain Iya udah udah. Oke. Oke, demikian Pak Deden, Pak Salman. Iya. Terima kasih banyak, tinggal direvisi aja. Dan Siap, Pak. Saya akan kembali ke surat administratif yang disampaikan oleh Mas Din dan Mbak Isna barusan. Itu aja mungkin dari kami, terima kasih banyak waktunya. Mungkin bisa langsung revisi sambil Siap. lihat laut. Iya. Iya. Masih ada waktu kan sampai malam. Oh, siap. Beda waktu. Terima kasih Mas Di Iya. dan teman-teman yang telah diberikan kesempatan untuk banyak belajar lah gitu ya. Kami juga banyak belajar dari hal ini, pentingnya dokumentasi dan Iya. apa namanya catatan ya. Jadi itu jadi bagian penyempurnaan program. Nanti juga kan langsung bisa ngomong di mana-mana dan dokumennya udah ada, tinggal langsung ini. Siap. Sama mungkin ini karena kita minggu depan itu 1 minggu last buat pembayaran dari Bank Indonesia. Jadi hari Jumat itu harusnya semuanya udah bayar. Nah itu mungkin kami butuh bantuan. Kayaknya kalau laporan boleh paralel gitu ya mestinya dicetak ya. Tapi mungkin dokumen pembayarannya, surat penagihan. Tadi baru soft copy. Nah itu mungkin boleh mungkin di awal minggu depan gitu. Sebenarnya di besok bisa diantar ya, cuma di sananya Nggak ada ya. Senin, Selasa, Senin. Karena kita batas ngajin ke tim keuangan itu hari Rabu, jadi biar ngejar ke Jumat. Itu sama apa tadi kayaknya Vici mau nitip apa tuh berita PKS acara? udah. Oh iya, berita acara udah dicetak juga. Besok mas-masnya berangkat jam berapa? Siap. Jam Flightnya jam 14.50. Oh jam 2. Untuk soal ini kami masih ngejar apa namanya? 11.50 sih masih bisa Ya. jam 11-an lah ya. Maksudnya kalau mau tanda tangan. Iya. Dan Soalnya biasanya orang nggak ada, jadi mungkin kita titip gitu mas. Cuma ini kita ngejar tanda tangan Pak Yono dulu. oh Pak Yono nggak ada. Karena Pak Yono jam juga berapa nggak ini? ada. Oh Pak Yono kan malam dari sini besok. Iya besok. Jadi harus ngejar Pak Yono dulu terus kasih informasi. Jadi mungkin BA itu dikirim misalnya Sekalian sama dompet, invoice. invoice. Kalian sih ya. Iya. Seperti yang kirim itu ada yang di Jakarta, namun kalau dikirim ke sana kan. Iya. Cuman BA-nya juga kan satu orang Oh. nggak datang juga kan ya. Oh iya, sepuluh. Tanda tangan bisa 3 Ya, orang. biar sekalian. Jadi biar sekalian aja kalau pas bisa dikatakan paksa. Itu mungkin yang lain udah. Sama nanti makan malam gimana sih? Oh iya, pengalaman itu berarti di kota di sebelah kiri, sebelah kanan. Iya. Oh Mau iya. bersabar emang. Iya. Iya. Ya. Makasih. Itu mungkin mas ya. Terima kasih banyak. Ya Mas Bay, Mas Dede, Mas Salman. Siap ya mas. Siap.